Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya cek suara, apa suara saya terdengar? Suara saya bisa didengar ya? Iya bisa Ustazah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du wa la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Allah subhanahu wa ta'ala telah menyampaikan kita di bulan yang mulia, di bulan yang awalnya adalah rahmat dan tengahnya adalah pengampunan atau maghfirah dan yang akhirnya adalah pembebasan manusia dari api neraka. Maka di penghujung Ramadan ini jangan lupa banyak-banyak kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita termasuk salah satu hamba Allah yang benar-benar dibebaskan dari api neraka. Amin amin ya rabbal alamin. Karena sesungguhnya manusia itu mulai dalam rahimnya, mulai di rahim itu sudah ditentukan ya. Dia umur 4 bulan, wa nufikha fihi ruh. Ketika sudah ditiupkan nyawanya, ditiupkan ruhnya ke dalam kandungannya 4 bulan, di bulan yang keempat. Itu sudah yuktabu fihi rizkih wa amalih wa ajalih wa syaqiyun aw sa'id. Telah ditentukan di dalam kandungan ini rezekinya, amalnya gimana, perbuatannya baik atau buruknya, ajalnya kapan dia mati, itu sudah tertulis semua. Dan dia termasuk orang yang sa'id, orang yang bahagia di dunia wal akhirah, atau orang yang syaqi atau orang yang sengsara di dunia wal akhirah. Itu semua sudah ditentukan. Akan tetapi la yaruddul qadha illa du'a. Tidak ada yang bisa mengubah takdir tersebut kecuali doa. Oleh karena itu, di mana di bulan Ramadan ini doa kita menjadi doa yang mustajab. Doanya orang yang puasa dikabulkan. Apalagi di waktu yang mustajab, di waktu berbuka puasa, di tengah malam, di sholat-sholat tahajud kita, di sholat-sholat witir kita, di sholat hajat kita. Dalam ketika membaca Al-Quran di bulan Ramadan, kita niatkan, kita minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga jika seandainya takdir kita ini takdir yang tidak baik, takdir syaqi yang tidak baik, maka Allah rubah menjadi sa'id, menjadi bahagia, menjadi gembira. Seandainya takdir kita itu wal'iyadzubillah menjadi ahlun nar, maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merubah takdir kita. Kita dibebaskan dari api neraka dan kita menjadi ahlu surga. Ini harus kita minta di penghujung bulan Ramadan ini. Karena sungguh orang yang celaka ketika dia keluar dari bulan Ramadan, akan tetapi dia tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pesan saya sebelum kita berpanjang lebar membahas tentang Id, Lebaran, hari Lebaran belum kita bahas, saya memperingatkan di lahadzat, di waktu yang sudah sedikit ini, sudah mepet ini, diskonnya. Jadi seandainya ya, kalau kita ini tahu, misalnya ada mall, diskon 90%, diskon 70%, ini hari terakhir. Pasti kita sudah, ayo cepet, kita buruan borong kan gitu, cepet berangkat kan gitu ya. Cepat kita ambil semua, begitu pula kita di bulan Ramadan ini. Di penghujung bulan Ramadan ini, ayo, agtanim fursatak. Manfaatkan waktumu. Untuk apa? Untuk meminta sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk berlomba-lomba melakukan semua amalan di bulan Ramadan. Amalan yang belum kita lakukan kemarin, ayo kita lakukan hari ini. Mumpung diskonnya masih ada. Mumpung diskonnya masih ada. Ramadan sayati. Ramadan nanti bakal datang lagi. Oh nanti Ustazah Ramadan tahun depan sayati. Walakin la na'rif. Akan tetapi kita tidak pernah tahu kita masih ada atau tidak di bulan Ramadan yang depan. Ramadannya pasti datang. Tapi kitanya belum tentu ada. Kitanya belum tentu ada. Kita nggak ada yang pernah tahu umur kita. Oleh karena itu, jika kita masih punya nafas, jika kita jantung kita masih berdetak, nafas kita masih berhembus, langkah masih bisa
melangkahkan kaki kita, tangan masih bisa beramal, jangan sia-siakan waktu kita untuk beramal. Yang kemarin-kemarin belum iftar shaim, belum ngasih makan orang yang puasa, ayo hari ini kita ngasih makan orang yang puasa. Yang belum sedekah, ayo sedekah. Yang belum mengeluarkan yang wajibnya, zakatnya, ayo kita keluarkan. Yang belum sholat hajat, yang belum sholat tasbih, mungkin di bulan Ramadan ini sama sekali belum sholat tasbih, ayo sholat tasbih. Yang kemarin mungkin tidak terawih, ayo sekarang terawih. Yang kemarin masih males-malesan ngajinya, ayo hari ini ngaji yang banyak. Jadi bukan semakin akhir kita semakin lalai. Semakin akhir semakin lalai, semakin akhir semakin lalai. Bukan. Akan tetapi semakin akhir semakin semangat. Semakin akhir kita semakin berjuang. Sebagaimana orang yang lari ya, orang yang ikut lomba lari maraton itu, orang yang ikut lomba lari jarak berapa kilo, ketika dia mulai berlari, dia larinya stabil. Kecepatannya stabil. Akan tapi ketika ingin mencapai garis finish, dia kecepatannya dikali 2, dikali 3, dikencengkan larinya. Kenapa? Karena akan dekat finishnya. Begitu pula kita sudah mau dekat finish ini. Kita sudah mau akhir, mau lebaran. Sampai kita tidak melangitkan doa-doa kita. Karena tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Semoga di bulan Ramadan ini kita dituliskan hamba-hamba yang dirubah takdirnya. Yang tidak baik menjadi baik, yang nggak senang menjadi senang, yang nggak bahagia jadi bahagia. Ini subhanallah pembahasannya kita pada akhir bulan Ramadan ini. Kita bahas tentang lebaran dan di penghujung bulan Ramadan, subhanallah banyak yang beredar di antara kita. Di antara kita kata-kata yang nggak semua yang lebaran itu bahagia. Ya Allah, ketika dengar tulisan seperti itu, kayaknya nangis. Kayaknya ya Allah ini hari lebaran waktunya kita bahagia, kembali fitri, menjadi gembira lagi. Kenapa? Sebab ibadah kita di bulan Ramadan. Tapi ketika ada tulisan-tulisan nggak semuanya bisa pakai baju lebaran, nggak semuanya bisa makan enak, nggak semuanya berlebaran. Ya akhwat, laisal id liman labisal jadid, walakin al-id liman ta'atuhu yazid, ta'atuhu tazid. Bukan lebaran adalah orang-orang yang pakai baju baru. Akan tapi lebaran adalah yang taatnya meningkat, taatnya bertambah. Ya, ketaatannya bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hakikatnya lebaran adalah lebaran hatinya. Lebaran hatinya, hatinya kembali putih, hatinya kembali bersih, hatinya kembali dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, berkah ibadah kita di bulan Ramadan. Jadi jangan kita mengartikan lebaran itu sesederhana itu. Nggak lebaran ini sedih karena nggak pulang kampung. Lebaran ini sedih karena nggak dapat cuti. Lebaran ini sedih karena nggak ada baju lebaran. Ya akhwat, semua yang kita lakukan adat istiadat itu cuma adat lebaran kita. Akan tetapi lebaran, hakikatnya lebaran adalah yang hatinya dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Taatnya bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang pakai baju lebaran akan tapi hatinya nggak lebaran. Gimana? Hatinya masih dongkol sana sini. Hatinya masih dendam sana sini. Hatinya masih nggak suka sana sini. Masih benci sama fulan, masih benci sama Allah. Nah, apakah dia berlebaran? Hakikatnya lebaran. Wallah lah, enggak. Dia belum berlebaran. Ada yang berlebaran, pakai baju baru, tas baru, sepatu baru, akan tetapi maksiatnya juga jalan. Taatnya enggak bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya akhwat, itu bukan lebaran. Itu bukan lebaran ya akhwat. Oleh karena itu, kalau ada mungkin akhwat yang memposting, yang ngomong, yang mengucap, nggak lebaran hari ini, nggak lebaran. Nggak pakai baju baru, nggak lebaran, nggak mudik. Akhwat, hatinya yang dilebarankan. Ayo hatinya kita dibuat gembira. Jangan kita ini menyederhanakan gembira kita. Cuman dengan hal-hal dunia yang remeh. Oh, lebaran tuh kalau tas baru, lebaran kalau baju baru, lebaran kalau mudik, lebaran kalau makan enak itu lebaran, kalau nggak makan enak lah lebaran. Bukan. Ayo kita upgrade lebaran kita. Kita upgrade lebaran kita. Lebaran kepada Allah.
Lebaran dengan niat solehah. Masya Allah, banyak yang beredar juga kemarin di WhatsApp grup-grup. Apa? Beredar apa? Niat-niat yang kita ucapkan, yang kita niatkan di bulan Ramadan. Niat-niat yang kita sampaikan di penghujung Ramadan ini niat untuk tambah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti bisa mungkin di grup ya, antum semua ini ada grupnya, bisa nanti saya sharekan, saya forwardkan nanti ke grup niat-niat yang kita baca. Ya Allah, saya niat Lebaran kali ini saya tambah taat sama Allah sama Rasulullah. Saya niat di bulan Ramadan ini tidak meninggalkan majelis-majelis yang baik. Saya niat di bulan Ramadan ini baron biwalide, berbakti kepada orang tua. Saya niat di bulan Ramadan ini tambah berbakti kepada anak dan suami. Saya niat di bulan Ramadan ini tambah sayang sama keluarga. Saya niat di bulan Ramadan ini yang banyak. Dikatakan oleh Habib Umar bin Hafid, banyaklah, perbanyak niatmu di penghujung bulan Ramadan ini. Karena niat di bulan Ramadan seperti 1000 kali niat. Dibantu sama Allah Subhanahu wa taala kita buat melakukan taat. Nah, jadi ayo lebarankan hati kita. Jadi jangan lupa di malam-malam bulan yang akhir-akhir ini, khususnya di malam lebaran, jangan hanya kita sibuk sama korden baru, nata kue lebaran, ribut dengan bersih-bersih rumah, masak-masak, enggak. Boleh. Ihtiram lil Aid, boleh. Tapi jangan lupa kita duduk sholat hajat, sholat witir, angkat tangan kita, langitkan doa kita, banyakkan niat-niat yang baik buat diri kita. Barangkali malam ini Allah merubah kita. Jangan-jangan berkat tangan kita yang angkat ini tadi, tangan yang diangkat ini tadi, Allah yuhawil ahwalana ila ahsanil hal. Allah merubah keadaan kita menjadi lebih baik. Ini lebaran. Ketika kita keluar dari bulan Ramadan, kita menjadi lebih baik. Ditanya para ulama, apa tanda Ramadannya seseorang yang diterima? Tidak semua amal ibadah ya di bulan Ramadan, Masya Allah. Masya Allah ya, yang ngaji, yang sholat raweh, yang sholat witir, yang puasa, yang sedekah, yang berbuat baik, ya banyak amalan kita di bulan Ramadan. Akan tapi apa tanda amalan kita diterima sama Allah Subhanahu wa taala? Tanda amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, katanya ulama, ketika kita setelah bulan Ramadan kita menjadi pribadi yang lebih baik. Kita menjadi pribadi yang lebih baik. Yang kemarin males jadi nggak males. Yang kemarin subhanallah istiqomah baca berjuz-juz Al-Quran, setelah Ramadan juga baca berjuz-juz Al-Quran. Istiqomah amal kita. Nah, ini tanda orang yang diterima Ramadannya. Semoga kita menjadi hamba-hamba yang diterima ibadah kita di bulan Ramadan. Amin, amin ya rabbal alamin. Katakan oleh Imam Ali juga karamallahu wajhah, wa kullu yaumin la yu'sa fihi yaumal fahuwa 'id. Wa kullu yaumin la yu'sa fihi fahuwa 'id. Hari di mana kita tidak bermaksiat kepada Allah, itu hakikatnya lebaran, itu lebaran. Hari di mana kita tidak bermaksiat kepada Allah, maka itu adalah lebaran buat diri kita. Wah, berarti lomba-lombanya kita pada kali ini bukan lomba baju ya, bukan lomba tas, bukan lomba sepatu, bukan lomba glowing-glowingan, tapi lomba glowing hati ya. Kita lomba glowing buat amal-amal yang baik. Amalnya diglowingkan, disucikan, diputihkan, dibersihkan. Ayo lomba buat berlomba-lomba memperbaiki diri kita, lomba memperbaiki ibadah kita. Umur sudah tak muda, umur sudah tak lagi belia. Jangan sampai ibadahnya pun semakin tertinggal. Nah, ini yang dianjurkan di bulan di penghujung bulan Ramadan dan ketika kita masuk di Lebaran, menjadi pribadi yang lebih baik. Katakan oleh Nabi Muhammad SAW, zayyinu a'yadikum bitakbir. Jangan lupa kita menghiasi malam-malam Lebaran kita, hari Lebaran kita dengan takbir. Cuman gembira kita nih, seneng ya, petasan dardor sana sini, jedar-jedor, ini ramenya Masya Allah kalau bulan Lebaran. Akan tapi lisannya nggak berzikir, lisannya nggak ingat sama Allah.
Jadi yang masak opor ya, yang masak gulai, mungkin yang masak kebuli ya, nggak tahu nih kalau Banjar nih biasanya masak apa ya. Saya kurang tahu, mungkin masak soto Banjar ya, yang saya tahu soto Banjar ya, Bu ya, nggak tahu yang lain. Yang masak-masak ini tadi sambil zikir lisannya kepada Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Kita banyak takbir sama Allah Subhanahu wa taala. Lisannya jadi gembira, jadi kan gira. Gira. Sedih Ustaz tadi tinggal bulan Ramadan. Nah, sedih, tapi lisannya dihiasi dengan takbir. Minta sama Allah disampaikan ke bulan Ramadan selanjutnya. Minta sama Allah amalan kita di bulan-bulan Ramadan diterima. Sebulan di bulan Ramadan diterima. Minta sama Allah. Tapi jangan lupa lisannya bertakbir. Banyak-banyak takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi kalau bisa sambil masak, sambil nata rumah ya. Mak-mak kan semua nih yang hadir, perempuan semua nih. Masya Allah. Ya, kalau mama ini, kalau saya bilang Wonder Woman semua ya, hebat semua, Masya Allah. Yang nyiapin baju lebaran, yang nata kamar, yang nata dapur, yang masak-masak ya, yang bikin kue, yang waduh, semua disikat sama ibadahnya sama ibu-ibu. Semua dilakoni ya. Kalau bahasanya Jawa itu dilakoni, dilakukan semua sama ibu-ibu ini tadi. Yang dapurnya, yang ruang tamunya, yang kamar mandinya glowing semua. Jangan lupa glowing hatinya ya. Dihiasi dengan takbir ya. Jadi sambil lisannya berzikir. Jadi jangan sekedar bersih biar dibilang orang, dipuji orang enggak, tapi ihtiraman liyaumil id. Kita niatkan. Kita bersihkan rumah, niat yang banyak. Niat Allah Subhanahu wa taala bersihkan diri kita. Niat ihtiram buat menghormati tamu ya, yang nata kue, yang masak-masak, niat buat memuliakan tamu ya. Niat juga menghidupkan ini bulan lebaran biar orang seneng masuk ke rumah kita. Hiasi dengan niat-niat yang baik. Hiasi dengan niat-niat yang banyak sehingga apa? Sehingga pekerjaan kita ini bukan sekedar adat akan tapi menjadi ibadah. Sehingga pekerjaan kita bukan cuma sekedar kebiasaan, akan tapi menjadi amal yang ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga dikatakan dalam hadis yang lain, tadi dihiasi lisan dengan takbir ya. Senantiasa bertakbir, selanjutnya apa? Dikatakan di hadis yang lain, man ahya lailatal aidain ahyallahu qalbah yauma tamutul qulub. Menghidupkan 2 malam lebaran, barang siapa yang menghidupkan 2 malam lebaran ya, Idul Fitr wa Idul Adha, Allah akan menghidupkan hatinya di mana hati-hati dimatikan, yaitu di hari kiamat. Menghidupkan dengan apa ya tadi? Dengan takbir, dengan sholat-sholat hajat. Jangan lupa melangitkan doa seperti saya yang sebutkan tadi, minta diterima amalnya di bulan Ramadan. Angkat tangannya, minta nasib yang baik, minta takdir yang baik. Jadi kalau saya sering mengingatkan ya, ibu-ibu ini saya ingatkan di majelis-majelis kita biasanya. Jangan minta yang sederhana aja. Kalau kita biasanya minta sama Allah, ya Allah rumah, ya Allah mobil, ya Allah uang ya Allah cukup, ya Allah makan enak, ya Allah cuma itu. Jangan sekedar hajat dunia, hajat akhiratnya. Minta selamat fit dunia wal akhirah. Ya Allah, selamatkan kita fit dunia wal akhirah. Jadikan kita hamba yang selamat di dunia, selamat di akhirat. Minta sama Allah, ya Allah, bukan cuma ya Allah mudahkan saya buat ibadah, bukan. Ya Allah, kasih saya kelezatan, kenikmatan dalam ibadah. Karena berapa banyak kita beribadah, akan tapi ibadah kita cuma sekedar ibadah. Ibadah kita cuma sekedar menggugurkan kewajiban, tapi kita belum mendapatkan kenikmatan, kelezatan ibadah. Jadi ini kita minta pada malam ini. Minta kelezatan, minta kenikmatan dalam ibadah. Minta ketika baca Al-Quran itu dikasih nikmat. Minta ketika sholat dikasih nikmat. Kita minta ketika kita puasa dikasih nikmat. Minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala kelezatan, kenikmatan dalam ibadah. Jadi kita harus ini naik level doanya. Bukan sekedar hajat duniawi, akan tapi hajat ukhrawi. Nah, kita langitkan doanya ini tadi dalam adab berdoanya ya. Berdoanya jangan sekedar hajat dunia, tapi juga hajat akhirat. Ini tadi menghidupkan malam ya, dengan takbir, dengan sholat, dengan ibadah, menghidupkan malam-malam. Kalau kita dulu di Tarim ya, kita ketika di Tarim itu, kita hayalnya seperti di Indonesia ya, takbiran rame, dar-dur. Di Indonesia kan semarak gitu ya, Masya Allah, rame banget. Di Tarim kita ini mau kayak gitu, kita lihat. Di malam lebaran kita disuruh khatmil Quran. Ayo, kita kaget dulu. Ya nggak nyangka juga ya, kita kan masih adat-adat Indonesia ya, Bu ya, orang Indonesia. Kita
Apa ini yang dilakukan malam Lebaran ya? Mana kita di Maat ya nggak ada kue Lebaran ya, Bu, ya. Nggak ada makanan masak-masak, nggak ada. Ya, kalau bisa dibilang ya Lebarannya sepi gitu ya. Nanti Lebarannya di Tarim tuh setelah puasa 6 Syawal. Setelah puasa yang 6 hari itu. Ternyata kita disuruh apa? Suruh khutbul Quran, suruh ngaji, suruh baca Al-Quran, suruh sholat, suruh apa khutman Al-Quran di malam hari. Kita mandi di subuh itu baca bareng-bareng doa khutmil Quran. Ya Allah, suruh bener-bener menghidupkan malam ini dengan apa? Ibadah. Bukan cuman bersih-bersih dengan masak-masak, enggak. Enggak tahu ada tadi. Ya, jadi menghidupkan itu tadi dengan amal yang baik-baik di malam ini. Kalau yang belum sedekah, boleh sedekah di malam Id. Atau jangan lupa zakat fitrinya. Zakat fitrinya ini saya juga mengingatkan, mumpung ingat ya Bu ya, mumpung ingat apa ya. Zakat fitrinya dengan beras, mengeluarkan beras, bukan uang. Ya Bu ya, mengeluarkan beras. Jadi beli beras. Beli beras, kita niatkan, kita keluarkan zakat fitrinya. Jangan lupa, bukan dengan uang. Oh, bayar aja uang, nanti masjid yang ngurus, nggak bisa. Harus kita beli beras. Berasnya kita beli. Kalau misal di masjid sudah jual berasnya di masjid, tak apa-apa. Beli berasnya di masjid, kita niatkan, kita taukilkan, kita wakilkan untuk pembagiannya, boleh-boleh. Nah ini jangan lupa zakatnya. Jangan sibuk sama rumah masakan hari itu, tapi tidak mengeluarkan zakat fitrinya. Atau yang berlebihan, jangan lupa zakat malnya. Yang sudah melebihi nisab, dan juga apa sudah haul, sudah 1 tahun. Nah, ini bisnisnya sudah hitungan 1 tahun, kerjaannya sudah hitungan 1 tahun dan melebihi nisabnya, maka jangan lupa zakat malnya dikeluarkan. Jangan sampai kita ingat kalau buat diri kita baju barunya ingat, rumahnya ditata ini semua, tapi tidak ingat sama haknya fakir miskin. Nah, ini tadi yang dianjurkan di malam Id. Jika di hadis yang lain juga dikatakan Zainul Aidain bitahlil wa taqdis wa tahmid wa takbir. Hiasilah lebaranmu malam-malam 2 lebaran dengan tahlil la ilaha illallah, takdis subhanallah, tahmid alhamdulillah, takbir. Makanya kita kan kalau baca Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Itu kita baca. Nah, itu karena memang diperintahkan. Nah, juga diperintahkan nanti sholat Idul Fitri ya. Sholat Id diperintahkan juga, disunahkan sebelum Id. Sholat Id disunahkan untuk apa? Untuk makan sekedarnya. Jadi tidak boleh kosongan. Nah, minum air atau makan kurma dulu, kurma minum air ya, sunahnya Nabi kurma minum air. Atau misal roti kue atau apa, yang penting seperti nggak puasa. Karena kalau 30 yang kemarin kita kan enggak makan pagi ya karena kita puasa. Maka kalau Id supaya berbeda dengan hari-hari yang kemarin, maka disunahkan untuk makan sedikit, makan sesuatu. Jadi ketika berangkat sholat Id itu enggak dalam perut kosong. Juga disunahkan berangkat dengan jalan yang lain, pulang berangkat dengan satu jalan, pulang dengan jalan yang lain. Kenapa? Menghidupkan supaya ramai, ketemu ini, ketemu yang sini, ke sini minta maaf ya, saling-saling minta maaf ya. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Semoga Allah menerima amalan kita ya, saling maafan. Nah, itu juga dianjurkan. Sudah kalau baju baru nggak punya baju baru nggak apa, pakai baju yang terbaik. Pakai baju yang terbaik yang kita punya. Nah, itu sunahnya, pakai baju terbaik yang kita punya. Yang punya putih-putih, yang nggak ada putih nggak apa-apa, yang pakai yang lain. Ya, baju yang terbaik yang kita punya. Jadi nggak harus baru sebenarnya. Baju terbaik terbaik yang kita punya itu sudah cukup, sudah melaksanakan sunnah mandi. Ustazah yang haid gimana Ustazah mandi? Tetap mandi. Kenapa? Karena kita mandi ihtiraman lil yaum, menghormati hari ini karena kemuliaan hari ini. Kemuliaan hari ini sunnah. Walaupun haid mandi sunnah Id. Mandi sunnah Id, anak-anak kita juga. Nah, ini kalau mandi kena anak-anak kita ya, anak yang masih kecil niatkan mandi sunnah Id. Nah, ini subhanallah kalau kita ajarkan, biasanya kalau kita niatkan, kan ayo nawa itu usul masnun lillahi ta'ala lil Id lillahi ta'ala. Ayo niat mandi sunnah.
Lebaran. Walaupun anak kecil kita niatkan, ayo niat mandi sunnah Lebaran. Nah, jadi biar tahu sampai besar ini tahu kalau ibunya ngajari mandi sunnah itu sunnah mandi memotong ya rambut kuku yang berlebih ya dalam tubuh kita dibersihkan semua ketika Lebaran. Nah, itu sunnah memakai wangi-wangian. Kalau perempuan gimana? Ya, pakai wangi-wangiannya di rumah ya, berhias untuk suaminya bukan buat di jalan-jalan ya, Bu ya. Jangan lupa juga salaman ini ya, di Indonesia ini sering salaman satu sama lain yang bukan mahram, kita ndak perlu salaman, ndak perlu sungkan, ndak perlu nggak enak, sungkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sungkan sama manusia. Ya, jadi yang bukan mahram tidak perlu kita salaman. Ya, ini adalah sunnah-sunnah ketika hari Lebaran. Jangan lupa, kita ini banyak minta maaf sama orang lain, tapi tidak minta maaf sama orang serumah. Padahal yang sering kita bikin sakit hati, padahal orang yang sering kita sakitin hatinya, orang yang sering kita nggak enak hati, yang mungkin cekcok dan lain-lain adalah orang serumah, terutama yang punya suami, yang punya orang tua. Anak-anak kita minta maaf. Enak minta maaf sama mama, mama juga minta maaf. Ini. Jadi saling minta maaf satu sama lain. Sehingga hatinya kita benar-benar lebaran. Hatinya kita benar-benar suci. Hati kita benar-benar bersih. Semoga yang mungkin rezekinya belum luas diluaskan sama Allah. Jadi benar-benar lebaran ya. Kata orang-orang benar-benar lebaran. Nggak lebaran, nggak lebaran, nggak lebaran. Nggak, kita lebaran semua insya Allah. Dikasih keluasan rezeki, dikasih keluasan hati. Hati yang lapang insya Allah. Dan juga yang punya kelebihan harta, jangan lupa, ayo lihat yang nggak mampu, ayo kita senengkan semua. Nyenengkan umatnya Nabi Muhammad, insya Allah kita disenengkan sama Nabi Muhammad nanti di akhirat kelak. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Insya Allah yang sedikit ini bermanfaat. Jazakumullah khair atas kesempatannya. Kemarin Masya Allah Saudara Robi'ah menghubungi saya untuk mengisi di hari ini. Subhanallah, saudara Robi sungkan dikira sibuk dan lain-lain. Saya bilang kalau untuk ilmu, insya Allah kita sempatkan, ya, walaupun sedikit. Semoga ini menjadi amal. Semoga ini jadi amal kita. Semoga ini jadi amal jariah kita yang menggunakan semua, yang mengamalkan semua balik kepada kita dan yang mendengar semua di sini. Semoga ilmu kita menjadi ilmu yang manfaat. Apa yang kita dengar kita praktekkan ya. Jangan cuma dengar, tapi kita praktekkan. Jangan cuma kita dengar, tapi kita praktekkan. Sehingga ilmu yang diamalkan itu menjadi cahaya, cahaya, cahaya. Glowing, glowing, glowing. Sehingga diri kita menjadi pribadi yang lebih baik. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Jazakumullah khair kepada semua panitia, kepada semua akhwat yang telah mendirikan majelis ini, yang berkecimpung dalam majelis ini, yang mendengarkan, yang hadir. Semoga dihidupkan terus majelis-majelis kalian sampai yaumil qiyamah, menjadi fi mizani hasanatikum insyaallah. Dan jazakumullah khair kepada guru-guru kita yang telah memberikan ilmu kepada kita. Semoga kembali kepada mereka semua. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, sedikit ini dari kami. Wal afu minkum minal aidin wal faizin wal maqbulin. Insyaallah kita dijadikan hamba yang pribadi yang lebih baik. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kami ucapkan terima kasih. Jazakumullah khairan kasiran kepada Saudara Alwi Aidit. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat kita amalkan dan dapat kita sebarluaskan hingga menjadi pahala jariah yang terus mengalir pahalanya. Amin amin ya rabbal alamin. Akhwat fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, tabarakallah, hari ini hampir 60 peserta yang berhadir. Semoga kita terus bisa istiqomah untuk mengikuti majlis-majlis kebaikan. Dan semoga Allah terus berikan kita taufik untuk selalu beramal saleh. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Saya mewakili daripada panitia mohon maaf sebesar-besarnya jika banyak terdapat kesalahan. Dan juga kami ucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah terima amal soleh kita dan semoga Allah berikan kita keberkahan dalam hidup dan kebaikan selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, kita akhiri majlis kita pada hari ini dengan membaca istighfar 3 kali dan doa kifaratul majlis.
Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Nashhadu an la ilaha illa anta. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.